Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi juga Cece. Apa kabar hari ini Cece? Selamat pagi juga Cok, dan salam kreatif untuk pemirsa. Saya sehat walafiat Cok. By the way, adakah yang menarik hari ini untuk pemirsa di rumah Cece? Ada dong Cok, di dekat rumahku tuh ada galeri barang bekas yang barang-barangnya oke banget loh Cok. Selain harganya murah, jenis barangnya juga berkualitas. Apa bagusnya barang second Cece? Barang second ini bukan barang kaleng-kaleng Cok. Kualitasnya oke dan sangat layak dipakai. Apalagi pianonya. Piano? Wah, hobiku banget nih itu Cece. Ayo deh ke sana. Tunggu dulu, sebelum ke sana sebaiknya simak dulu informasi dari Grips berikut ini. Pemirsa, barang bekas biasanya hanya menjadi sampah. Jika tidak dibuang, sudah tentu hanya tersimpan di dalam gudang di rumah-rumah kita. Jika dibutuhkan di kemudian hari, barang-barang bekas yang disimpan di dalam gudang tersebut akan dikeluarkan lalu dipergunakan. Jika tidak, barang-barang bekas itu lama-kelamaan akan lapuk dan rusak digerus usia. Kondisi ini tentu nasibnya akan berakhir di tempat sampah juga. Dan barang-barang bekas ini bisa loh memiliki nilai guna yang menjadi lahan bisnis dengan progres laba yang tidak sedikit. Bila kita cermat dan jeli menganalisa peluang, barang bekas bisa diolah kembali menjadi suatu barang yang layak pakai ulang, serta memiliki nilai jual yang lumayan bisa mengisi pundi-pundi kita. Adalah Om Jo alias Andi Irwan yang menyulap sebuah rumah 2 lantai di Jalan Meranti nomor 128 Kota Makassar yang disulap menjadi sebuah galeri barang bekas yang dinamai dengan Grips. Galeri ini memajang berbagai jenis barang-barang bekas layak pakai dan layak jual. Sejak pintu masuk di pinggir jalan raya, selain reklame nama galeri, juga sudah dipenuhi dengan berbagai barang bekas berupa furniture seperti meja dan kursi. Di areal bagian dalam yang selama ini diperuntukkan untuk garasi kendaraan dan halaman rumah, terdapat bekas meja bartender, serta berbagai furniture perkantoran seperti almari, kursi kerja, meja kerja, dan pernak-pernik interior perkantoran. Lebih ke dalam lagi, terdapat garasi tertutup yang juga telah disulap menjadi area etalase. Garasi yang luas ruangannya sekitar 4x4 meter ini selain difungsikan sebagai ruang menerima tamu, sekaligus juga tempat menikmati secangkir kopi. Juga terdapat berbagai barang elektronik tua seperti kamera film, proyektor tua untuk memutar film, video player untuk jenis kaset Betacam, VHS hingga pita digital, puluhan kaset pita, compact disc, dan PCD lagu, televisi tua serta mesin ketik tua. Masuk di area ruang tamu. Dari pintu terpampang berbagai barang-barang elektronik dan furniture dengan kondisi yang masih sangat bagus, seperti televisi layar datar, televisi tabung, kulkas AC, serta seperangkat mega speaker. Lebih masuk ke dalam lagi, ruangan yang biasa digunakan sebagai ruang keluarga terlihat jajaran berbagai barang elektronik seperti piano dan keyboard yang masih berfungsi dengan baik.
Tak hanya piano, ada juga gitar, sejumlah radio, speaker, televisi, berangkas tua, serta mesin jahit tua. Di bagian pojok dekat pintu belakang terdapat alat olahraga treadmill elektronik. Di sampingnya sebuah lemari besar yang juga memajang sejumlah tas-tas tua serta koper tua yang kondisinya masih sangat baik. Dan bagaimana progresnya selama ini? Awal mulanya? Ya, awal mulanya. Wah, awal mulanya itu tahun 2005. 2005 nih? Iya, 2005 itu awalnya saya jualan handphone, tapi tempatnya kebesaran. Saya pikir-pikir jual apa lagi? Ya, barang bekas lumayan, boleh dicoba-coba. Saya tes-tes, kan di Makassar. Di Makassar itu kalau jualan seperti itu masih kurang dilirik pada saat itu. Iya. Saya coba. Ternyata ada juga yang datang 1, 2, 3. Itu hari kan belum ada media sosial, belum ada. Jadi kita mengandalkan surat kabar sama brosur. Jadi brosur dibawa ke perumahan-perumahan bahwa kita jual beli barang bekas, bukan rontok yang kondisi baik dan halal itu aja. Akhirnya lama-lama ada yang itu hari kan belum ada juga telepon ini, masih telepon biasa. Jadi hubungi, kita datang dan seperti sekarang cari alamat gampang, cari alamat sini. Susah. Jadi lama-lama ada beberapa yang titip barangnya untuk dijualkan. Ada yang satu rumah, ada satu kantor. Jadi saya coba, lumayan juga membantu orang menjualkan barangnya, dapat jual komisi. Saya cuma itu hari siapkan lahannya, tempatnya. Lama-lama banyak yang mau jual cash karena kebutuhan. Jadi saya sudah mulai mentaksasi nilai barang. Oh ini sekian, ini sekian, ini sekian. Andi Irwansyah jeli dalam melihat peluang bisnis. Ia memahami bahwa tak semua barang bekas itu rongsokan dan berakhir di tempat sampah. Peluang tersebut terilhami di tahun 2005 saat ia tengah berbisnis kecil-kecilan berupa handphone yang memiliki ruang jualan yang sangat luas. Memanfaatkan ruang kosong galeri HP miliknya, ia pun mencoba menada barang-barang bekas layak pakai. Lalu direparasi ulang dan dijual kembali. Melihat bisnis ini mendapat respon konsumen, ia pun menggelutinya dengan serius dengan memanfaatkan media brosur yang dibagikan secara door-to-door. Kalau untuk sukanya, alhamdulillah banyak. Ini mungkin banyak bantu orang juga. Misalnya kayak gini, ada orang sakit, terus dia tidak punya uang untuk bayar, tapi dia cuma punya barang. Barangnya itu yang biasanya untuk dijual supaya bisa jadi untuk bayar uang rumah sakit. Itulah saya coba untuk taksasi untuk nilai biasanya misalnya 1 juta, set up di atasnya untuk nilai bantuku seperti itu. Oh ya, mudah-mudahan bisa jadi berkah itu. Itu apa yang melatar belakangi sehingga tertarik menjual barang bekas? Latar belakangnya sih, saya memang sebelumnya suka beli barang-barang. Iya, sebelumnya. Bukan juga sih, cuman kalau ada yang tawari, saya suka, saya beli. Saya simpan, saya pakai, bosan biasa, jual lagi. Ada untung, ya lumayan juga. Dipakai, sudah dipakai, dijual, ada untung lagi. Jadi lama-lama, beli ini. Kenapa saya enggak sekalian jadi pekerjaan? Karena misalnya beli gitar, suka main gitar, dimaini, ada gitar lain, ada yang tawar ini lebih mahal lagi, jual. Beli gitar ini lagi, kayak begitu. Irwansyah berprinsip jika jual beli barang bekas itu tak hanya murni soal bisnis, namun ada unsur sosial dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Berbisnis memang perlu keuletan. Setidaknya dalam proses membangun bisnis jual beli barang bekas yang digeluti Andi Irwansyah harus jatuh bangun karena menemui tak sedikit kendala yang nyaris membuatnya menyerah. Apalagi saat virus COVID melanda 3 tahun kemarin, daya beli masyarakat menurun. Masyarakat lebih cenderung menjual barang ketimbang membeli barang. Seiring meredanya COVID, bisnisnya juga mulai menggeliat. Ia telah menempati galeri yang ke-17 kali ini setelah berkali-kali harus pindah tempat sejak tahun 2005. Menurutnya, bisnis jual beli barang bekas bukan hanya soal uang sebagai modal, namun yang menentukan adalah kreativitas yang tinggi.